Yo, what's up cuy? Balik lagi sama gue Chandra. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini dapat memberikan sedikit informasi pengetahuan dan inspirasi buat kita semua cuy. So, apakah yang akan lu lakuin ketika lu berusia 17 tahun nih? Dan mungkin saat ini lu sedang berada di usia 17 tahun ini loh. Hal terbesar apa atau pencapaian yang paling besar yang pernah lu raih? Tidaknya pencapaian itu cukup membanggakan buat diri lu cuy. Apa tuh? Kalau di sini kita compare dan kita bandingin dengan cewek satu ini yang akan kita bahas nih. Mungkin kita nggak ada apa-apanya cuy. Di umur kita yang waktu 17 tahun itu. Seriusan deh. Kenapa? Karena di usia 17 tahun ini, si cewek ini tuh udah dianugerahi sebagai pahlawan nasional cuy. Dengan segala macam apa yang dilakukan buat negaranya cuy. Respect banget sih. Oke, yaps, dia adalah Lepa Redic atau lengkapnya Lepa Stetozara Redic. Dia ini lahir di keluarga Serbia cuy pada tanggal 19 Desember 1925 di desa Gasnica dekat Bosanska Gradiška yang sekarang itu menjadi Bosnia dan Herzegovina. Kalau lu tahu tuh pemain sepak bola yang namanya Edin Dzeko, waktu itu dia main di Manchester City ya. Nah, itu negaranya sama tuh, sama Lepa Redic ini. Mereka itu satu negara. Bedanya si Edin Dzeko itu pada saat sekarang kita udah damai, si Lepa Redic itu masih perang dunia. Lalu kita lanjut ke Lepa Redic ya. Setelah lulus nih, dia itu lulus sekolah dasar di dekat Bistrica. Dia masuk kelas 1 sekolah kerajinan wanita di Bosanska Krupa. Lalu menyelesaikan kelas-kelas yang tersisa di sekolah di Bosanska Gradiška. Kita lihat dia ini pindah-pindah ya sekolahnya dari awal sampai dia lulus cuy. Jadi sebagai seorang murid, Lepa ini menekankan kerja keras serta keseriusan dia dan juga tertarik untuk membaca literatur tingkat lanjut cuy. Dia ini mengembangkan posisi intinya di bawah pengaruh kuat pamannya Vladeta Redic yang terlibat dalam gerakan buruh. Dimulai dengan menjadi anggota Liga Pemuda Komunis Yugoslavia, dia pun akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia cuy pada tahun 1941 di usia dia yang masih 15 tahun cuy. Gila, muda banget ya. Lalu Hitler ini merencanakan dan melancarkan serangannya terhadap Yugoslavia pada tanggal 6 April 1941 dengan mengampankan sisi Balkan Jerman untuk operasi Barbarossa nanti ya. Dan invasi dahsyatnya pun di Uni Soviet itu di akhir tahun yang sama dilancarkan juga oleh Hitler ini cuy. Yugoslavia dengan cepat akhirnya dikalahkan oleh kekuatan poros ini cuy. Salah satunya itu ada dari Nazi juga ya. Sementara Jerman mempertahankan kendali ketat atas jalan-jalan dan kota-kota cuy. Mereka tidak mengendalikan daerah pegunungan terpencil di Yugoslavia ya yang dilanda perang. Di pegunungan tersebut, pasukan perlawanan Serbia itu mulai muncul dari reruntuhan. Gelombang perlawanan terhadap poros ini sebagian besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Setnik dan Partisan. Nah, suku Setnik ini dipimpin oleh mantan kolonel angkatan darat dari Yugoslavia, namanya itu Dragol Jup Mihailovic, yang bertugas di bawah pemerintahan kerajaan Yugoslavia di pengasingan. Suku Setnik ini bersatu hanya dalam satu nama aja cuy, dan terdiri dari berbagai sub kelompok yang kepentingannya itu tidak selalu selaras cuy. Jadi ini banyak ini kepalanya di dalam satu kelompok ini. Beberapa sangat anti Jerman lagi. Sementara yang lain itu kadang-kadang kerjasama sama penjajah itu. Tapi hampir semua suku Setnik ini berhasil menyetujui keinginan nasionalis mereka untuk memastikan kelangsungan hidup penduduk Serbia dan kesetiaan mereka kepada Yugoslavia cuy. Sedangkan para partisan sangat menentang kaum Setnik ini karena kelompok mereka itu sangat komunis. Pemimpin mereka adalah Josip Broz, kepala Partai Komunis Yugoslavia. Di bawah Broz, tujuan utama partisan adalah mendirikan negara sosialis Yugoslavia yang independen dengan menggulingkan kekuatan poros cuy. Nah, cukup rumit kan masalah internal dari dua kelompok ini? Sedangkan pasukan Hitler itu udah di depan mata mereka cuy. Mereka ini punya dua paham ideologi yang berbeda, tapi tujuan mereka itu sama, satu aja. Buat ngusir apa? Ngusir penjajah itu loh si Hitler ini dan blok poros mereka. Itu aja kok, ribet banget gak tuh? Nah, konflik yang rumit dan pelik inilah yang menyeret Lepa Redic untuk bergabung dengan partisan pada bulan Desember 1941. So, Lepa Redic ini yang berusia 15 tahun itu dan anggota keluarga lainnya kemudian ditangkap cuy oleh Ustase. Tapi dengan bantuan rekan partisan yang menyamar, Lepa dan saudara perempuannya Dara berhasil melarikan diri dari penjara pada tanggal 23 Desember 1941. Belum lama ya, sekitar 2 minggu dia langsung dibebasin. Dan setelah pelarian itu dia bergabung dengan Kompi Partisan ke-7 dari Detasmen Kratski kedua loh. Dia ini, Lepa Redic, mengajukan diri untuk bertugas di garis depan cuy, dengan mengangkut yang terluka di medan perang dan membantu yang rentan itu untuk melarikan diri dari poros. Tapi kerja kerasnya inilah yang menyebabkan kejatuhannya cuy.
Jadi pada bulan Februari 1943, berarti itu sekitar 2 tahunan ya setelah dia itu bergabung ke Partisan nih. Si Lepa ini ditangkap saat mengorganisasi penyelamatan loh. Sekitar 150 wanita dan anak-anak yang lagi mencari perlindungan dari blok poros cuy. Dia ini berusaha melindungi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menembaki pasukan SS Nazi yang menyerang dengan rentetan amunisi yang tersisa cuy. Jadi kalau kita bayangin ya, dia ini lagi bener-bener ke pojok banget loh. Semut aja ya, kalau kita jepit nih pakai tangan ya, kita jepit gigit loh, gimana manusia. So, setelah mereka menangkapnya cuy, Jerman ini langsung menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung loh kepada Lepa. Tapi sebelumnya, Jerman itu mengisolasi dulu ya, diisolasi dulu nih si Lepa di penjara cuy, dan disiksa dulu selama 3 hari buat dapat informasi. Itu SOP-nya mereka lah. Lepa pun menolak tegas, enggak membocorkan informasi apapun tentang rekan-rekannya cuy, baik pada saat itu ataupun pada saat dia sebelum dieksekusi cuy. Pada tanggal 8 Februari 1943, Lepa pun dibawa ke tiang gantungan yang dibangun dengan tergesa-gesa di hadapan publik. Jadi bayangin aja nih, banyak loh yang nonton cuy, bengis banget gak tuh. Terus, waktu mau digantung, Lepa pun ditawari pengampunan lagi cuy, jika dia itu mau bocorin nama-nama rekan partisannya. Percaya banget dah gua, modus-modus kayak gini, percaya dah. Ini kalau kayak begini-begini ya, yang lagi jadi tawanan, tawarin kayak begini tuh iming-iming doang loh. Buat lu bebas, enggak akan bebas sama sekali. Buat bocorin rahasia atau enggak bocorin, itu sama aja pasti dihukum juga. Jadi yang bisa bebasin itu cuma tentara kita coy, orang-orang pejuang dari negara kita yang bisa bebasin kita. Itu aja kuncinya, cuma itu aja loh, nggak ada yang lain. Dan menurut gua Lepa ini pasti udah ngerti lah kondisi di posisi kayak begitu cuy. Malah waktu ditanya begitu cuy, Lepa itu ngomong begini loh, saya itu bukan pengkhianat rakyat. Mereka yang anda tanyai akan menampakkan diri ketika mereka berhasil membasmi semua pelaku kejahatan sampai tuntas. Sampai tuntas ini sampai akar-akar ya maksudnya ya. Galak banget gak tuh? Dan setelah dia ngomong begitu, Lepa pun dieksekusi cuy. Meninggal dengan sangat berani dan terhormat. Waktu itu Lepa itu baru berusia 17 tahun cuy. Dan dari kisah hidupnya ini ya, dia itu langsung dianugerahi Ordo Pahlawan Nasional secara anumerta cuy oleh pemerintah Yugoslavia pada tanggal 20 Desember 1951 loh. So, begitulah kira-kira kisah heroik dari seorang Lepa Redic yang niatnya itu mau bebasin orang-orang malah kena hukuman mati cuy. Sebenarnya ketika perang itu terjadi ya, yang sangat dirugikan itu di sini itu rakyat sipil loh sebenarnya. Yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba tuh ditangkap jadi tawanan perang, dibunuh, disiksa, dikasih kerja paksa. Mereka tuh nggak tahu apa-apa tiba-tiba jadi tawanan aja. Coba lu boleh komen di bawah opini lu apa. So, sekian dulu ya dari gua. Mungkin kalau ada informasi atau beberapa kata-kata gua atau pengucapan gua yang salah, lu bisa koreksi juga, bisa juga tulis di kolom komen ya. Atau ada beberapa yang harus dijelaskan, yang harus dibedah, yang harus dibahas, lu bisa juga tulis di kolom komen cuy. Oke, thank you buat yang udah subscribe, thank you yang nonton sampai sekarang, sampai detik ini nih, masih nonton, thank you so much cuy ya. Jangan lupa stay healthy dan have a nice day.